Selamat pagi, salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti acara doa fajar pagi ini. Sebelum kita mulai acara ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali Yesus pada pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena Engkau baik dan sangat mengasihi kami Tuhan. Sehingga pada malam hari Tuhan, Kau sudah menjaga dan memelihara kami, sehingga pagi ini Tuhan, Kau sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapa. Tuhan, jikalau pagi ini Tuhan, kiranya kami akan memulai acara ini Tuhan, kami menyerahkan doa kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati setiap para hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pada pagi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus pada pagi hari ini Tuhan, Roh-Mu tercurah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, mujizat-Mu akan selalu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dapat senantiasa memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut Tuhan pada pagi ini Tuhan, hanya peralaskan hanya satu nama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, Ku biaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, Ku tercungkur dan berseru. Katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, Ku tercungkur dan berseru. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, Ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah,
sembah Dia, mari agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kudus segala nama-Mu Tuhan, kuduslah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Oh, kudus-kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pemeliharaanmu sepanjang malam kami dapat beristirahat dengan baik. Dan pagi ini kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang bugar, dengan tubuh yang sehat, karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami ingin Tuhan bersekutu dengan Engkau. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami saat ini membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu, dan biar firman-Mu itu menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi mereka yang mendengar. Berbicaralah kepada kami sekalian, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan dengan tema teguh dan setia. Mari kita membaca kitab Yeremia pasal 2 ayat yang kedua. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetapurannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menegur umat Israel lewat Nabi Yeremia, karena pada waktu itu umat Israel tidak lagi setia kepada Tuhan. Hati mereka tidak teguh di dalam iman. Kerap kali kita juga seperti itu. Ketika menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, hati kita tidak teguh, iman kita mulai goyah. Tiba gilirannya kita tidak menjadi setia lagi kepada Tuhan. Itulah yang dialami oleh umat Israel pada saat mereka keluar
dari tanah Mesir dalam perjalanan berputar-putar di padang belantara selama kurang lebih 40 tahun menuju ke tanah Kanaan. Mereka bukan berjalan di jalan tol yang mulus, tetapi mereka seringkali menghadapi tantangan, seringkali menghadapi kesulitan. Di saat-saat seperti itulah mereka mulai goyah. Iman mereka tidak teguh. Maka mereka enggan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Lalu mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Itu sebabnya Nabi Yeremia diutus oleh Allah untuk menegur bangsa Israel. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetap bulannya. Pada saat mereka jatuh cinta kepada Tuhan, pada saat cinta mula-mula, bagaimana mereka setia mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang menghadang di depan mereka, mereka mengikut Tuhan dengan begitu setia. Namun lambat laun, oleh berjalannya waktu, oleh tantangan, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, mereka mulai goyah, tidak setia beribadah. Bangsa Israel tidak teguh imannya dan tidak setia lagi kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 78 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Tuhan menghendaki umat Israel yang sudah berubah setia itu kembali diteguhkan hatinya dan setia lagi kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang teguh dan setia kepada Tuhan? Ada 3 kunci yang ingin saya bagikan kepada kita sekalian di pagi hari ini. Yang pertama adalah tekun dalam iman. Untuk menjadi pribadi yang teguh dan setia, yang pertama, tekun dalam iman. Di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman dan tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk teguh dan setia kepada Tuhan, kita harus punya iman yang mantap, yang berakar tertancap di dalam Yesus Kristus, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan pengharapan kita tidak bisa digeser oleh apa dan siapapun juga. Berbicara tentang tekun itu bukan sesuatu yang singkat. Tekun itu memerlukan proses waktu. Tekun itu juga bukan musiman, tapi butuh waktu yang panjang. Banyak orang Kristen yang imannya itu saya istilahkan angin-anginan. Kalau lagi mood,
imannya mantap. Tapi kalau lagi ada masalah, hatinya galau, imannya mulai surut dan lemah. Itu bukan tekun namanya. Kalau orang bertekun dalam iman, di sepanjang waktu, bahkan di sepanjang hidupnya, bagaimanapun kondisi dan situasinya, sekalipun mengalami goncangan, kesulitan, tetapi imannya tetap tertancap di dalam Yesus Kristus dan tekun beriman kepada Tuhan di sepanjang hidupnya. Itulah yang Tuhan mau dari kita sekalian. Dalam situasi yang bagaimanapun juga, mari kita tetap tekun di dalam iman di sepanjang kehidupan kita. Kalau itu yang terjadi, maka kita bisa setia di dalam mengiring dan melayani Tuhan, di dalam mengikut dan beribadah kepada Tuhan. Jadi yang pertama adalah tekun dalam iman. Yang kedua, tidak melupakan perbuatannya. Tidak melupakan perbuatannya. Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan. Apa yang kita alami di dalam kehidupan kita? Cobaan, pergumulan hidup, tantangan, kesulitan. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, kita memperoleh pertolongan, kita memperoleh mukjizat, kita mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, maka itu menjadi sebuah kenangan yang takkan terlupakan. Itu menggores pada hati dan pikiran kita. Dan justru apa yang kita alami, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, perbuatannya yang ajaib itu memotivasi kita untuk semakin mantap percaya kepada Tuhan. Itu yang memotivasi kita untuk setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita terima, apa yang kita alami, bukan semata karena hukum alam terjadi secara otomatis dan itu kita anggap sudah wajar. Ya seperti itu. Enggak. Tetapi semua itu terjadi karena perbuatan tangan Tuhan, karena anugerah. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita pikir kita mendapatkan terang dari sinar matahari itu karena memang seperti itu hukum alam, sudah wajar, otomatis lah. Kalau pagi terang, malam gelap. Enggak seperti itu. Tapi itu karena anugerahnya. Saya bisa membuktikan hari kemarin terjadi erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Dan pada saat terjadi erupsi, Gunung Semeru menyemburkan awan panas yang begitu gelap dan pekat itu, membuat suasana di sore hari yang semestinya masih terang benderang, sekitar jam 3, jam 4 itu, suasananya begitu gelap gulita, pekat, dan orang nggak bisa lihat apa-apa sama sekali. Itu yang saya katakan, apa yang kita alami itu sebenarnya bukan otomatis, bukan hukum alam saja, tapi itu karena anugerah. Buktinya Tuhan bisa ubah terang itu menjadi gelap. Kalau Dia yang melakukan, tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkannya. Kita bisa menghirup udara, oksigen dengan cuma-cuma, itu juga bukan karena hukum alam secara otomatis dan sewajarnya. Enggak.
Tapi beberapa waktu yang lalu ketika gencar-gencarnya penularan virus corona, bagaimana banyak orang mengalami sesak nafas, harus dibantu dengan oksigen dan lain sebagainya. Betapa mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan oksigen yang semestinya itu Tuhan berikan secara cuma-cuma. Itu yang saya katakan, semua itu terjadi bukan karena sewajarnya, tapi karena anugerah. Kalau hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, kita bisa menghirup oksigen, itu karena anugerah. Kalau hari ini kita bisa bernafas, itu juga karena anugerah. Itu sebabnya jangan kita lupakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib itu. Nah, mari kita selalu mengingatnya dan mensyukurinya. Dan itulah yang memotivasi kita untuk beriman teguh kepada Tuhan dan tetap setia di dalam mengiring kepada. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, taat kepada Tuhan. Untuk teguh dan setia, kita harus taat kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 kalimat yang pertama katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kita seringkali berucap, aku mengasihi engkau Tuhan. Kita menyanyikan pujian, aku mengasihi engkau Tuhan. Tapi kita nggak bisa membuktikan. Karena kalau orang mengasihi Tuhan, maka dia akan taat kepada seluruh perintah. Bahkan kita ini dikenal oleh orang sebagai anak Allah. Kita mengenal Allah itu ada tandanya, yaitu ketaatan. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah. Kita mengenal Allah itu ada tandanya. Kalau kita taat menuruti perintah. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari di dalam situasi yang bagaimanapun juga, sesulit apapun juga, mari kita tetap taat kepada perintah. Manusia itu cenderung bisa taat ketika semua berjalan lancar, baik-baik saja dan aman. Tapi begitu menghadapi tantangan, kesulitan, dalam keadaan terjepit, tertekan, dalam keadaan darurat, kita cenderung tidak taat kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk taat di dalam segala situasi dan keadaan. Kita tetap taat kepada Tuhan. Mau bukan hanya kita yang teguh dan setia, tetapi dikatakan dalam pembacaan kita, anak-anak kita juga Tuhan mau mereka setia. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita mengajarkan mereka, memotivasi, serta memberi keteladanan kepada mereka dengan tekun dalam iman, tidak melupakan perbuatan-perbuatannya, dan taat kepada perintah. Saya yakin dan percaya kita akan menjadi pribadi yang teguh dan setia kepada Tuhan. Walaupun di dalam kehidupan kita mengalami tekanan, rintangan, tantangan, pergumulan hidup yang demikian berat, namun kita bisa tetap teguh dan setia kepada Tuhan sampai pada akhir. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Kiranya ini akan memotivasi kita menjadi pribadi yang teguh dan setia, juga memotivasi kita untuk mengajarkan, untuk memotivasi dan memberikan keteladanan tentang keteguhan dan kesetiaan kepada anak-anak kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, Ku datang ya Bapa dalam kerinduan.
datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang Kau bentangkan kepada kami sekalian. Engkau menghendaki kami supaya kami menjadi pribadi yang teguh dan setia kepada-Mu. Juga kami boleh memotivasi, mengajarkan kepada anak-anak kami untuk mengikuti jejak kami, ya Tuhan. Dengan jalan kami tekun dalam iman, kami tidak melupakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, dan kami mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau pelihara mereka sekalian Tuhan, di dalam kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan acara-acara kami ke depan, ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong untuk perayaan Natal yang akan kami laksanakan, juga untuk ibadah buka tahun. Kiranya Tuhan memberkati acara-acara tersebut. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Berikan cuaca yang cerah, supaya tidak menghalangi kami untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan pekerjaan-Mu ke dalam tangan-Mu, biarlah boleh berkembang pesat, berkembang dengan baik pekerjaan-Mu di GBI Porong. Demikian pula untuk semua pelayan-Mu Tuhan, biar memiliki komitmen yang tinggi, boleh memiliki tanggung jawab dan setia melakukan tugas-tugasnya. Terima kasih. Demikian pula kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu, dari Bapak Presiden sampai para menteri, juga anggota MPR, anggota DPR, aparatur negara, TNI maupun Polri, juga pemerintahan daerah sampai di tingkat RT RW. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berikan hati dan roh yang takut kepadamu, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami yakin dan percaya kasih-Mu tak pernah beranjak dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terimalah sekarang rahmat berkat dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa urapan dari Roh Kudus turun atas kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut berkat-Nya dengan berkata, Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.